nggak punya penghasilan tetap, tapi nggak punya harta, itu fakir. Karena ada juga Pak Ustadz, saya fakir dong. Soalnya saya nggak ada pekerjaan nih katanya. Tapi pensiunan jenderal dia Pak, kontrakannya 50 pintu ya. Berarti dia nggak punya pekerjaan, tapi kan penghasilannya jelas ya. Kemudian punya harta ya. Nah ini, jadi fakir itu nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya penghasilan tetap, kemudian tidak punya harta. Kalau miskin, miskin itu punya pekerjaan dia, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, ya, dan tidak punya harta, itu miskin. Makanya kata Nabi, orang yang menanggung nafkah seorang janda dan orang-orang yang miskin, pahalanya seperti orang berjihad di jalan Allah. Makanya jihadnya orang-orang kaya ya di situ. Berbagi hartanya dengan orang-orang miskin. Ya. Kemudian dan pahalanya bukan cuma seperti jihad di jalan Allah, tapi juga seperti orang berpuasa di siang hari dan bangun malamnya. Ini keutamaan orang-orang yang mengurus para janda dan mengurus orang-orang yang miskin. Ya. Ini bagi yang mereka punya kelebihan. Tapi ya mungkin ada orang-orang yang tidak mampu dia bersedekah sendiri, tapi dia bisa dengan komunitasnya. Ya, kayak ada ibu-ibu pengajian. Ya, ada ibu-ibu pengajian. Mereka itu menyisihkan tiap bulan, menyisihkan. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, dia belikan sembako, dia panggil anak yatim, dia panggil janda, dia panggil orang miskin, dibagi itu. Selain mereka juga ikut ngaji, tapi dibagi. Dapat siraman rohaninya juga, dapat bantuannya juga. Ya. Nah ini, jadi dan yang lebih baik memang begitu. Kalau zaman Nabi itu dulu memang orang-orang kaya itu langsung membawa barang makanan itu langsung taruh di depan pintu para janda atau orang-orang miskin. Memang sebaiknya begitu. Orang miskin itu jangan sampai mereka keluar berdesak-desakan, jangan. Ya. Hantar apa yang harus kita berikan kepada mereka. Atau kalau mau ya mereka undang ke pengajian, biar mereka dapat siraman rohani, mereka juga dapat santunannya. Jangan dibiarkan berdesak-desakan Pak. Kita ini udah terbiasa sama BLT dulu Pak. Suruh datang ngumpul berdesak-desakan BLT, bantuan langsung tewas. Ya, yang ngantri sampai tewas Pak ya. Dan sebagainya ya. Maka kalau bisa ya diantar. Zakat, korban itu sebaiknya diantar ke rumah-rumah. Kalau suruh datang Pak, suruh datang nih, pernah ada sebuah masjid korban nih, orang-orangnya suruh datang, roboh pagar masjidnya Pak. Buat bangun pagar masjidnya dapat 3 ekor sapi Pak. Ya, nah ini, jadi sebaiknya mereka yaudah tempat di rumah masing-masing kita catat, kita datang gitu. Ya, tugasnya panitia itu diantaranya memang begitu, membagikan ke rumah-rumah. Ibu, bapak di rumah aja, biar kami yang datang, kami yang mengantarkan dagingnya. Bapak, ibu di rumah, biar kami yang memberikan zakat fitrah dan zakat malnya. Jadi jangan biarkan mereka ngantri gitu Pak ya. Ya. Biar kehormatannya terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, udah masuk syuruk Pak ya? Belum? Berapa menit lagi? 8 menit. Oh ya. Lanjut. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ya, keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar bahwasanya Urwah bin Zubair mengabarkannya bahwasanya Aisyah berkata. Jadi Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah, beda ibu tapi. Ya. Jadi Aisyah dengan Asma itu beda ibu, selisihnya 10 tahun. Nah, salah satu putranya Asma binti Abi Bakar itu adalah Urwah bin Zubair. Jadi Aisyah itu bibinya. Urwah bin Zubair itu nanti suatu saat jadi ulama di Madinah. Kenapa? Dia mengambil ilmu langsung dari Nabi dan langsung dari Aisyah
radhiyallahu anha. Karena dia besar di rumah Nabi. Jadi kecilnya itu suka main di rumah Nabi karena keponakannya Aisyah. Ya. Telah datang kepadaku seorang wanita membawa kedua putrinya. Ya, kata Aisyah. Lalu dia meminta sesuatu padaku dan aku tidak memiliki sesuatu kecuali satu butir kurma, lalu kuberikan kepadanya. Bayangkan Pak, di rumah Nabi yang mulia itu tidak ada makanan mewah, tidak ada apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Kalau kita kan bersyukur kulkas masih penuh Pak ya. Kadang kulkas sampai terbalik kadang ya. Nah ini kita bersyukur, maksudnya nggak pernah kekurangan makanan gitu. Tapi Nabi, di rumah Nabi pernah kata Aisyah 3 bulan tungkunya nggak nyala. 3 bulan. Itu rumah Nabi loh Pak. Ya. Yang kalau Nabi mau bilang kepada jamaahnya, ayo kumpulkan makanan kalian antar kurma, diantar. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Pernah di awal-awal hijrah itu 3 bulan rumah Nabi tungkunya tidak menyala. Ketika ditanya lalu dengan apa Rasulullah dan engkau wahai ibunda Aisyah menikmati makanan? Cuman air putih dan beberapa butir kurma. Ya. Makanya Nabi itu kalau pulang dari masjid subuh, Nabi nanya, hal indana to'am, apa kita itu punya makanan? Gak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faidan inni syaim. Kalau begitu saya puasa. Udah gampang. Kalau kita kan panci dibanting Mbak. Lu ngapain aja nggak masak gitu ya. Tapi subhanallah ini kan enggak. Nabi bilang ya udah kalau gitu saya puasa. Nabi itu kalau puasa sunnah suka mendadak. Tapi membatalkannya juga kadang mendadak. Pernah Nabi puasa sunnah karena nggak ada makanan. Menjelang duhur ada yang mengantarkan harisa itu. Bubur gandum. Jadi harisa itu bubur gandum dicampur dengan daging kambing. Disiram kuah kare. Terus atasnya ada kambing-kambing bakar. Ada roti-roti tawar di atasnya. Diantarkan kepada rumah Nabi. Kata Aisyah, ya Rasulullah fulan bin fulan mengantarkan ini untuk kita. Kata Nabi, kemarikan berikan kepadaku. Karena dari pagi aku sudah berpuasa. Jadi kalau puasa sunnah boleh sewaktu-waktu puasa dan boleh sewaktu-waktu dibatalkan. Ya ini. Jadi subhanallah di rumah Nabi pernah 3 bulan tidak masak. Pernah juga Nabi pulang ke rumah, ya Aisyah hal indana ta'am, apa kita mempunyai makanan? Gak ada ya Rasulullah, cuman roti sama cuka. Roti sama cuka. Apa kata Nabi? Khairul idami al-khul. Khairul idami al-khul. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi ucapan Nabi itu untuk menghibur Aisyah. Karena adanya cuma cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Tapi kita jangan makan cuka doang. Mules ntar ya. Tapi itu ucapan Nabi. Itu adalah hiburan untuk Aisyah. Karena nggak ada lagi kecuali itu aja. Sehingga Nabi menghibur Aisyah dengan menyatakan. Jadi kalimat ini jangan dipahami terus. Udah lauknya cuka aja gitu. Jangan ya. Ini adalah hiburan Nabi kepada Aisyah. Karena nggak ada lagi cuman itu. Ya kalau mungkin pas ketika itu ada ikan tongkol ya mungkin sebaik-baik lauk ikan tongkol Pak ya. Nah, ini. Ya seperti itulah. Jadi intinya Nabi kadang menghibur. Nah ini Aisyah menyatakan ada seorang wanita dengan membawa kedua putrinya. Lalu dia meminta sesuatu kepadaku. Dan aku tidak memiliki apapun kecuali kurma. 1 butir. Wanita itu membagi kurma tersebut kepada kedua putrinya. Kemudian dia berdiri dan pergi. Lalu ketika Nabi pulang aku menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang mengurus anak-anak perempuan ini dan berbuat baik pada mereka, maka mereka kelak akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu, ada seorang bapak yang merawat kedua putrinya dengan baik sampai dewasa, bahkan sampai nanti menikahkannya dengan laki-laki yang soleh, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari siksa neraka.
Maka berbahagialah bapak-bapak yang punya 2 anak perempuan, 3 anak perempuan atau lebih. Kemudian mendidiknya dengan baik. Karena mereka akan menjadi perisai bagi kita nanti dari api neraka. Bagaimana dengan 1 ya Rasulullah? Kata Nabi, 1 pun bisa menjadi perisai. Ya. Kebetulan anak perempuan saya cuma 1 nih. Ya. Kurang 1 lagi berarti ya. Jadi saya ada anak laki-laki 3, perempuan 1. Ya, jadi ya seperti itulah. Jadi memang mendidik anak perempuan itu tidak sama dengan mendidik anak laki-laki. Ya. Nah, jadi di sini artinya apa? Merawat anak-anak yatim, merawat janda, kemudian orang-orang miskin, maka pahalanya di sisi Allah itu luar biasa. Baik, sampai di situ, bahkan di sini disebutkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan bangun malam pada malam harinya. Baik, sampai di situ kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Baik, tidak ada. Saya rasa sudah dipahami karena saya yakin jamaah Nurul Iman ini udah mempraktekannya. Ya, berbagi dengan anak yatim, berbagi dengan fakir miskin. Saya lihat di sini di Al-Muhajirin juga saya lihat sudah banyak lah ya mereka yang mempraktekkan. Ya, jadi ini tinggal menambah ilmunya aja. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.